Di video kali ini, aku bakal ngebahas 3 video editing visual effect yang kamu bisa lakukan di aplikasi KineMaster. Efek yang pertama adalah chroma key. Oke, sekarang aku udah berada di aplikasi KineMaster dan telah mengimport sebuah background. Background ini aku buat dengan menggunakan teknik 3D Set Extension. Kamu bisa cek di videoku sebelumnya. Oke, pertama kita masuk ke layer dan pilih media. Kemudian tambahkanlah sebuah video dengan latar belakang green screen. Sementara kita scale up dan atur durasinya sama seperti durasi klip. Selanjutnya, kita akan menghapus pada layar hijau ini. Jadi, kita masuk ke chroma key, kemudian aktifkan, dan pastikan key color adalah warna hijau. Kemudian kamu bisa mengatur pada tab background dan foreground untuk mengubah detail pengunciannya. Nah, jika kamu klik show mask, kamu akan melihat di bagian mana yang telah dimasking. Kemudian kita klik detail curve. Di sini kamu bisa mengatur 2 titik pada kurva untuk mengatur kedetailannya juga. Selanjutnya, aku akan menggerakkan subjek orang ini. Jadi, kita masuk ke ikon kunci di bagian kiri. Aku ingin membuat ini menjadi bergerak ke depan. Untuk titik pertama, aku bakalan perkecil seperti ini. Kemudian pindah ke akhir, dan kita perbesar saja. Nah, kemudian ini akan muncul titik di timeline. Titik tersebutlah yang mengunci sebuah gerakan. Oke, ini adalah contoh dari pergerakan titik awal dan titik akhir. Langkah selanjutnya, kita akan menyatukan pencahayaan dan warnanya. Jadi, kita masuk ke menu adjustment. Di sini, aku bakal menaikkan brightness menjadi plus 20 supaya terlihat sedikit cerah. Kemudian menurunkan kontras menjadi min 50. Supaya subjek terlihat sedikit datar, dan menurunkan saturasi menjadi min 56 supaya warnanya tidak terlalu keluar. Kemudian menurunkan temperatur menjadi min 20 supaya subjek terlihat kebiruan. Dan aku bakal menurunkan highlight semuanya untuk meredamkan pencahayaan. Dan untuk gain menjadi plus 2, kemudian untuk gamma menjadi min 3, dan yang terakhir untuk hue menjadi min 15. Nah, tapi di bagian pinggir subjek terdapat bagian yang masih belum rapi. Jadi, kita bisa mengatur kembali pada chroma key. Selanjutnya, aku juga mengatur adjustment pada bagian background-nya. Oke, ini terlihat cukup bagus. Selanjutnya, aku ingin menambahkan efek depth of field. Jadi, kita masuk ke layer dan pilih efek. Scroll ke bawah dan pilih basic effect. Kemudian gunakanlah efek Gaussian blur. Scale up dan panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Kita masuk ke setting dan aku mengaturnya menjadi 1. Kemudian klik ikon titik 3 di bagian kiri dan pilih send backward supaya efek blur ini berada di balik subjeknya. Nah, efek ini sangat membantu supaya subjek orang terlihat lebih fokus. Mungkin aku akan memotongnya di sekitar tengah, kemudian memberikan animasi masuk menjadi fade, dan mengatur durasinya menjadi sekitar 2 detik. Jadi, ini bertujuan untuk memberikan transisi fokus ketika subjek semakin dekat. Oke, kemudian kamu bisa menambahkan elemen lain. Di sini aku bakal menambahkan overlay salju. Kemudian ubah blendingnya menjadi screen untuk menghilangkan layar hitam. Dan aku bakalan scale up lebih banyak supaya ini seolah-olah dekat dengan kamera. Oke, dan langkah terakhir kita masuk ke layer dan pilih efek. Kemudian gunakanlah efek radial blur. Scale up
dan atur durasinya sama seperti durasi klip. Kemudian kita masuk ke setting. Di sini aku bakal mengubah strength menjadi sekitar 15. Kemudian menurunkan opacity menjadi sekitar 50%. Jadi ini sangat membantu supaya scene tersebut terlihat lebih menyatu. Dan ini adalah hasilnya. Efek yang kedua adalah trans background. Oke, pertama kita klik create new, kemudian pilih aspect ratio 16:9, dan pilih videomu yang akan diedit. Langkah berikutnya, kita akan menghapus pada bagian backgroundnya. Supaya lebih mudah, kita gunakan aplikasi CapCut. Kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store atau App Store. Oke, kemudian kita klik new project, dan pilih background hijau. Nah, untuk background hitam di belakang ini, kita hapus saja. Selanjutnya, kita klik overlay, dan pilih add overlay. Kemudian pilih video yang sama yang akan diedit. Mari kita scale up hingga menjadi full layar. Dan kita klik remove background untuk menghapus pada bagian background secara otomatis. Oke, aku pikir ini bekerja dengan baik. Dan atur durasi backgroundnya sama seperti durasi video. Jika selesai, kita klik tombol export di pojok kanan atas. Oke, jika telah berhasil disimpan ke galeri, kemudian kita buka kembali aplikasi KineMaster. Oke, kemudian kita masuk ke layer, dan pilih media. Tambahkanlah sebuah video yang baru saja kita simpan. Kita masuk ke split screen, kemudian buatlah ini menjadi full screen. Kemudian kita akan menghapus pada layar hijau ini. Jadi kita masuk ke chroma key, kemudian aktifkan, dan pastikan key color adalah warna hijau. Seperti biasa, kamu bisa mengatur pada tab ini untuk mengatur kedetailannya. Selanjutnya kita masuk ke media, dan pilih video yang akan dijadikan background. Jadi, aku bakal menggunakan beberapa video dari rekaman lamaku. Mari kita samakan durasi pada ketiga video utama ini dengan video layarnya. Dan jika selesai, kamu bisa menambahkan transisi pada setiap video. Sebenarnya, kamu bebas memilih transisinya. Kamu bisa menggunakan transisi seperti Luma Fade, tapi pada kali ini, aku bakal menggunakan transisi yang simple aja, yaitu pada Classic Transition dan pilih Crossfade. Kemudian atur durasinya menjadi sekitar 1 detik. Dan lakukan hal yang sama untuk transisi lainnya. Selanjutnya, kita potong layer ini pada setiap transisi. Kemudian klik icon trim, dan pilih split out playhead. Oke, kemudian kamu bisa menyatukan pencahayaan dan warnanya pada setiap layer tersebut. Jadi, kita masuk ke menu adjustment, dan aturlah slider tersebut sehingga subjek dan backgroundnya sama. Nah, supaya transisi pada setiap subjek terlihat lebih halus, kita klik layer di tengah, kemudian majukanlah layer ini ke awal transisinya memulai. Begitu juga untuk layer berikutnya. Dan untuk layer di tengah ini, kita klik icon titik 3 di pojok kiri atas, dan pilih bawa ke depan. Dan berikan animasi masuk menjadi fade. Atur durasinya menjadi setengah dari durasi transisi, yaitu 0,5 detik. Lakukan hal yang sama untuk animasi keluar. Dan ini adalah hasilnya.
Dan efek yang terakhir adalah matte painting. Di video sebelumnya, aku pernah membuat tutorial tentang tema ini, tetapi tutorial tersebut menggunakan full gambar. Lantas, bagaimana cara menambahkan scene video seperti air terjun, sungai, dan kabut? Jadi seperti biasa, kita melakukan composite dengan menggunakan aplikasi PixArt. Kemudian gabung kembali dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Dan mari kita mulai. Untuk menambahkan scene bergerak seperti air terjun, kita klik Create New, kemudian pilih aspek rasio 16:9, dan pilih video air terjunnya. Dan kita masuk ke Pan and Zoom. Mari kita scale up supaya air terjunnya lebih dekat. Jangan lupa klik tanda sama dengan supaya ini tidak bergerak. Selanjutnya kita masuk ke layer dan pilih handwriting. Dan klik icon pen di sini. Aku mengaturnya menjadi brush. Kemudian ubah warnanya. Di sini kamu bisa mengaturnya menjadi biru atau hijau. Pada video ini terdapat elemen hijau. Jadi, aku bakal menggunakan warna biru, supaya tidak hilang ketika kita menggunakan chroma key nanti. Kemudian, aku mengatur ukurannya seperti ini. Oke, mari kita gambar pada bagian yang akan dihilangkan. Dan jika selesai, kita panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Kemudian kita simpan video ini ke galeri. Jika telah berhasil disimpan, kemudian lakukan hal yang sama untuk subjek lainnya. Oke, kemudian kita akan melakukan penggabungan. Jadi kita masuk ke layer dan pilih media. Tambahkanlah video yang baru saja kita simpan. Kemudian kita akan menghilangkan layar biru ini. Jadi kita masuk ke chroma key, kemudian aktifkan. Dan pastikan key color adalah warna biru. Seperti biasa, kamu bisa mengatur pada tab ini untuk mengatur kedetailannya. Dan aku bakal meletakkannya sekitar ini. Klik icon titik 3 di pojok kiri atas dan pilih Send Backward untuk membuat ini berada di balik subjek latar depan. Lakukan hal yang sama untuk menambahkan subjek lainnya. Kemudian aku akan menambahkan video elemen lainnya seperti footage kabut ini. Jadi kita ubah blendingnya menjadi screen untuk menghilangkan layar hitam.
Kemudian aturlah juga pencahayaan dan warnanya pada setiap subjek tersebut. Dan ini adalah hasilnya. Jadi begitulah 3 video editing visual effect yang kamu bisa lakukan di aplikasi KineMaster. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku, and see you next time.